Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Suryaningsih Siotang. Perkenalkan, nama saya Aulia Sungkar, NIM 40 12 21 10 67. Baik, dengan saya sendiri, Iron Faizin. Halo, saya Puji Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Farhan Said Ismail. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Sapira. Film A Few Good Men menceritakan tentang beberapa orang pengacara yang berusaha membela marinir yang bernama Dawson Danoni yang diduga telah melakukan kode merah kepada seorang marinir yang bernama Santiago. Tanggung jawab komando adalah prinsip terhadap pemimpin atau atasan sipil yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan serta memiliki kemampuan untuk mencegah kejahatan itu terjadi, namun tidak melakukannya, maka dianggap telah melakukan kejahatan tersebut. Downey dan Dawson bersikeras bahwa mereka berdua tidak bersalah karena mereka hanya menjalankan perintah dari atasan. Menurut keterangan keduanya, Santiago memang meninggal karena adanya perintah Red Code yang diberikan kepada mereka. Red Code atau kode merah dapat diartikan suatu hukuman atau perpeloncoan dalam marinir dan bertentangan dengan Korps Marinir Amerika Serikat. Dalam situasi apapun, prajurit marinir tidak dapat membantah perintah dari pimpinan mereka, meskipun perintah tersebut bertentangan dengan aturan di dalam Korps Marinir Amerika Serikat. Bagi prajurit seperti Dawson dan Downey, melanggar perintah pimpinan dapat mengakibatkan mereka kehilangan kehormatan sebagai marinir. Dalam persidangan, Kolonel Josh bersaksi bahwa ia meminta Kendrick untuk memerintahkan anak buahnya untuk tidak boleh menyentuh Santiago. Namun bawahan Kendrick, yaitu Dawson dan Downey, mereka menyebut bahwa mereka berdua diperintahkan untuk memberi red code dalam bentuk penyekapan terhadap Santiago. Sampai pada akhirnya, Letnan Kavi atau pengacara dari Dawson dan Downey berhasil memancing Kolonel Josh untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa memang ialah yang memerintahkan bawahannya untuk memberikan red code kepada Santiago. Sebagai tanggung jawab komando, orang yang memberikan perintah, yang dalam hal ini adalah Kolonel Josh, harus bertanggung jawab atas red code yang menyebabkan seorang prajurit meninggal dunia, yaitu Santiago. Sedangkan Downey dan Dawson bertanggung jawab pada perintah atasan yang diberikan kepada mereka untuk melakukan red code kepada Santiago. Jadi di film ini tanggung jawab komando ada di tangan Kolonel Josh. Kolonel Josh harus bertanggung jawab atas perintah yang ia berikan karena perintah tersebut bertentangan dengan Korps Marinir Amerika Serikat. Atas hal tersebut, Kolonel Josh harus menanggung konsekuensi atas tindakan yang telah ia lakukan. Review film A Good Man. Di awal film, kita akan melihat lokasi basis tentara yang terletak di Tuban. Ada dua prajurit yang memasuki kamar prajurit lainnya. Prajurit tersebut disekap dan mulutnya dilakban. Kemudian, tim berpindah kepada seorang wanita yang bernama Glowy yang menyerahkan berkas dan menjelaskan mengenai dua prajurit yang bernama Dawson dan Downey yang memasuki kamar prajurit bernama Santiago dan menyekapnya sehingga Santiago meninggal dunia. Menurut informasi, Dawson dan Downey memberikan keterangan bahwa mereka mendapatkan tugas dari atasannya, yaitu Kolonel Jessup. Kolonel Jessup yang memerintahkan kode red pada anak buahnya untuk menyekap Santiago. Dalam instrumen hukum internasional, pertanggungjawaban komando dapat ditemukan dalam pasal 86 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949. Pemegang komando bertanggung jawab untuk mencegah anak buahnya dari tindakan pelanggaran hukum serta bertanggung jawab untuk menghukum anak buahnya jika hukum itu dilanggar. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban komando menjerat dua tindakan yang dilakukan para pemegang komando, yaitu pembiaran, omission, dan tindakan pelanggaran hukum positif, yaitu commission. Pertanggungjawaban komando merupakan prinsip terhadap pimpinan atau atasan sipil yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan serta memiliki kemampuan untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi, namun tidak melakukannya, maka dianggap melakukan kejahatan tersebut. Dalam pernyataan Dawson, ia mengakui telah melakukan penyergapan kepada Santiago karena Santiago dianggapnya melanggar kode red. Kode red merupakan ungkapan tidak resmi untuk hukuman ekstrayudisial di lingkungan tentara untuk mendisiplinkan perwira di bawahnya karena berbagai alasan, mulai dari pelanggaran protokol resmi hingga pelanggaran dalam menjalankan tugas.
Glowy menawarkan diri untuk menjadi pembela dari Johnson dan Downey. Kemudian Daniel Cave menemui Glowy bersama rekannya yaitu Sam dan membantu Glowy. Setelah bekerja keras, mengumpulkan fakta, dan menyusun strategi, akhirnya sidang dimulai. Yang pada akhirnya kedua terdakwa yaitu Johnson dan Downey dibebaskan dari dakwaan pembunuhan, tetapi harus kehilangan jabatan secara tidak hormat. Dari alur film cerita A Few Good Men, seharusnya yang bertanggung jawab di sini atau pertanggungjawaban komandonya atas kematian Santiago yaitu Kolonel Jessup. Karena Kolonel Jessup lah yang bertanggung jawab atas perintah kode red kepada Johnson dan Downey sehingga menyebabkan kematian Santiago. Cerita dimulai di Guantanamo Bay, Kuba. Di sebuah markas Kor Angkatan Laut ada seorang prajurit bernama Santiago yang fisiknya tak terlalu kuat sehingga sering pingsan saat latihan. Ia mengajukan permohonan untuk dipilih ke kor lain. Dalam suratnya dia akan memberikan tentang sebuah kasus penembakan yang dilakukan kawannya. Sebagai transfer yang ia minta, surat itu dibaca oleh pimpinan kor, Kolonel Nathan Jessup, yang merupakan pemimpin yang kejam, congkak, dan gila hormat. Dalam caranya berbicara selalu diucapkan dengan penempatan Tuhan harus di atas segala-galanya, termasuk negara, orang tua, suami istri, anak, dan apa saja yang kita miliki. Sangatlah baik untuk mencintai negara, untuk berjuang demi martabatnya. Namun Tuhanlah yang harus tetap kita junjung paling tinggi dan dalam ajarannya. Kita juga perlu mengasihi sesama, membunuh manusia yang tak bersalah dengan dalih melindungi negara sama saja dengan merendahkan Tuhan. Sikap manusia yang tergolong dalam salah satu kelemahan manusia yang paling menyedihkan adalah congkak, gila hormat, dan merasa diri selalu benar. Dan ternyata kencongkaan itu tak hanya membunuh diri sendiri, namun bisa membunuh kehidupan orang lain. Inilah bahayanya kekuasaan tak terbatas bila diberikan pada manusia. Ia akan merasa dirinya Tuhan atau bahkan melebihi Tuhan. Adapun salah satu cara untuk menjatuhkan orang seperti ini adalah serang otoritasnya dengan memancing kemarahannya. Salah satu kehidupan dari film itu sendiri yaitu kehormatan itu bukan didapat dari bencana mengkilap yang disematkan pada seragam yang gagah, dan kehormatan itu tidak dapat ditentukan pada senjata yang mematikan. Sebaliknya, kehormatan itu terletak pada sikap seorang manusia yang memegang teguh prinsip dan nilai-nilai kebenaran dalam Tuhan. Berdepan kata-kata Danny Kavi setelah jawaban Dawson yang terakhir, "You don't need to wear a patch on your arm to have honor." A Few Good Men adalah sebuah film drama hukum Amerika yang rilis pada 9 Desember 1992. Adapun gambaran awal atau sinopsis dari movie ini berawal dari sebuah markas Korps Angkatan Laut. Film ini bercerita tentang Daniel Cave, seorang pengacara utama dari Angkatan Laut tersebut yang harus menghadapi kasus pembunuhan seorang marinir bernama William Santiago. Tersangkanya adalah dua marinir, yaitu Harold Dawson dan Loudon Downey yang dinyatakan sebagai terdakwa, prajurit yang dituduh membunuh Santiago. Dalam pernyataan Dawson sendiri, ia mengakui telah melakukan penyergapan kepada Santiago karena Santiago dianggapnya melanggar kode red, yaitu peraturan tidak tertulis bahwa prajurit yang melanggar kedisiplinan harus dihukum. Daniel sebagai pengacara utama bekerja keras mengumpulkan fakta dan menyusun strategi. Akhirnya, sidang dimulai. Dan dalam keputusan sidang tersebut, Dawson dan Downey dibebaskan dari dakwaan pembunuhan, tetapi tetap harus kehilangan jabatan secara tidak hormat sebagai prajurit. Dan yang terbukti bersalah atas tindakan dalam perintah kode red kepada kedua terdakwa sebelumnya adalah Kolonel Jessup. Adapun terkait pertanggungjawaban komando dapat ditemukan dalam pasal 86 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949.
pemegang komando bertanggung jawab untuk mencegah anak buahnya dari tindakan pelanggaran hukum perang, serta bertanggung jawab untuk menghukum anak buahnya jika hukum perang dilanggar. Dapat kita lihat bahwa pertanggungjawaban komando menjerat dua tindakan yang dilakukan para pemegang komando, yaitu pembiaran dan tindakan pelanggaran hukum positif. Sehingga dalam film ini yang berperan sebagai komando ialah Kolonel Jessup, dan yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian Santiago yaitu Kolonel Jessup itu sendiri. Namun, dia sendirilah penjahatnya hingga ia mengatakan bahwa Santiago memang pantas mendapatkannya karena akan dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai anggota militer yang disebabkan kekurangan pada fisiknya. Dan dengan demikian, ditangkaplah Kolonel Jessup tersebut sebagai penjahat. Tubos entah aja melakukan hal kata kita pada luti dan tubos setelah nakaat namput tunam patan tadi dari apa iu hatang yang badus adu tuh di saka arab hanrak dan ngali dalat tuh di sendiri kebiasaan ngemlek luti ini sih udah nabuk baunya muat tapi yang ngepis dari pindah ngal mana binalah ada ain kan tapi sini sih han guys langsung lu mamput nuti ini udah dua amas sesuai di ada hanya mana unak hati mungkin naik lantai tahu mampu besar ini lah kan bukan nasi di dalam pada pengaruh tahu lina mau harem bedok nak kita mampu di kirnek lantai lah dapat iskor nek nak kita mengujud saat naik pas jalan Allah noman nak sagut hanipit no guys nas nak naranya nas dikram Islam lokal hain mulut besar. Terus coba bapak ayah berpasang di Islam roh ini ada bapak kasar manakan irnek semajin datang dari nantel nantel ngai dong bakan dan sendiri ram wait nemlok dan kalau di ini ya lalu nak di ini udah marau udah nggak gini udah besar tuh besar kalau sambil dan emang air ini sebesar sana lokot nu han nakis kesay enggul besar nak mana nafsu sak gue mampu tidak mampu nu ini dalam dan ini sebut nah ini papat nih mampu di sini han pas saya jalan lokot kuat nak tanah nolok nah ini aing nanti bebek terus siluna mai han nah aing nang ini bilang lagi di nama han lain di namun ngarok selok nasa ada berpusir gitu lagi nak main piuhat dengan majnya yang sedih nek guys nas nang dia awak dikit nak nang dak binak salahnya mini si daun durman sama sunu hati nem dungoi fa malifin ini malifin nala asrap kuno han lu bas rendah aja melakukan hal pak nggak ada kamai melakukan padi tadi nauman tidak lupas na tahajud hadis nyemput no na mama kili mama terus na tahajud ku tahu sangi desderti hatang mai oi pista sa takota nanit mit pada harapis dir na kabramba hala da on na makbawa nyo nga tapis dir pa nga banday parang makpun mo kuna kinisinan on na mak na bawa nyo nga tapis dir ma ay na basisa pa na dupaan na bigabinak sa nakaya sinisinan. Oke, di sini kita akan membahas sedikit tentang reviewan dari film Few Good Men yang akan kita sangkut pautkan dengan pertanggungjawaban komando. Nah, di dalam film Few Good Men ini menceritakan seorang prajurit yang cacat secara fisik yang dibunuh oleh pemimpinnya. Nah, di dalam kasus ini si prajurit yang cacat secara fisik itu tidak dibunuh langsung oleh si pemimpinnya, namun si pemimpinnya memberikan tugas atau menyerahkan menyampaikan kepada prajurit-prajurit yang lain untuk membunuh si prajurit yang cacat secara fisik tadi. Jadi si pemimpin dengan si prajurit yang secara cacat fisik tadi yang telah dibunuh itu tidak melakukan kontak secara langsung, namun dia melalui prajurit-prajurit yang lain, yang dimana kedua prajurit itu dijadikan sebagai tersangka dalam kasus ini, dan kedua prajurit tersebut pun dijatuhkan hukuman, namun mereka dapat terbebas dari hukumannya karena telah dibantu oleh dua orang pengacara. Namun mereka bebas pun mereka tetap tidak memiliki jabatan lagi atau mereka diturunkan jabatannya. Dan melihat kembali apa yang menjadi pengertian dari pertanggungjawaban komando itu adalah dimana
prinsip terhadap pimpinan atau atasan sipil yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan serta memiliki kemampuan untuk menjaga kejahatan tersebut terjadi, namun tidak melakukannya dianggap itu menjadi suatu kejahatan. Nah, di sini si pemimpin dari korps tersebut mengetahui, bahkan si pemimpin itulah yang memberikan arahan kepada prajurit-prajurit yang lain untuk membunuh. Menurut saya yang harusnya bertanggung jawab dalam kasus ini adalah si pemimpin tadi yang telah memberikan arahan atau instruksi kepada prajurit-prajurit yang telah melakukan pembunuhan, bukan malah prajurit-prajurit yang harus menanggung resikonya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih guys. Terima kasih.